Ya, ini Bang, kita lanjutin lagi. Kemarin kan produk cardnya agak-agak error ya. Awalnya yang jadinya kayak gini, ya kan. Terus ternyata kita ada problem ketika teksnya lebih dari satu baris gitu atau dua baris. Ternyata di sini bisa dilihat ini cardnya dia nggak mau turun. Misalkan dua baris atau tiga baris dan dia akan nabrak card yang lain. Nah, karena kemarin gue nyoba, bukan kemarin sih, tadi sebenarnya kan di off record gitu. Karena tadi gue nyoba nggak bisa-bisa dan kelamaan, jadi gue off record dulu dan akhirnya sini gue nyoba ngebongkar lagi cardnya dan ya ini ada satu card yang sukses gitu. Jadi gue juga akan sharing buat bahan belajar gue pribadi karena gue ya ini gak nyontek ya, gue ngotak-ngatik sendiri dan akhirnya gue coba untuk recreate lagi supaya makin kuat ingatannya gitu. Nah ini pun cut yang lama gitu, yang tadi tulisannya nabrak-nabrak ketika teksnya bertambah gitu. Nah, sekarang kita akan bikin lagi cut yang seperti ini. Jadi dia bagus, responsif gitu. Kita coba bongkar detailnya dan kita aplikasikan di gambar kita yang lain. Beberapa bahan akan gue ambil dari sini, kayak misalkan gambar nih, biar nggak kelamaan upload gitu ya, dari Unsplash lewat plugin. Nah ini gue kopas aja, gue keluarin dari framenya dan kemana dia ya. Nah ini ya keluar dari framenya, terus habis itu teksnya juga ambil, paste di sini, keluarin. Ini jadi semua belum terframe ya, aku cuma ngambil ini aja. Ntar kita ulang dari awal, bener-bener awal banget tanpa ada frame, setting frame gitu. Ini pun iya itu aja, biar tahu proses dari awal gitu ya. Cuma ini ya yang tem, dan ini ya, ya wajar lah karena dia kan gambar, jadi dia gambaran gak acak-acakan juga. Kalau mau dilihat kan gambar aslinya tuh segede ini gitu, ya sama aja nanti ngeframe gambar juga segede gitu juga. Oke, ini udah kelihatan ya dari sini, polosan semua, diskon ya, diskon kita mau pakai frame. Terus ini 200, ini non frame, ini non frame juga, non frame semua oke. Hmm, ini ukurannya udah pas, kita nggak ngerubah ukuran ya. Ukuran defaultnya di sini, ini ukurannya 112 169. Nah yang kita pentingin itu ukuran ini 112 169. Nah ini ya, kita nggak ngerubah apapun. Nah kita ngikutin yang udah ada aja, dan hasilnya 112. Benar. Dan ya ini kita mulai aja, kita panjangin. Hmm, Ini tadi sampai spoon segi ya. Oke, kan ini satu satu line. Selanjutnya dari sini, ini kita auto width aja. Yang ini mulai kita frame, ya, frame. Terus ini pun kita frame. Ini kasih 0 0. Terus ini pun auto width, kita kasih frame. Ininya 0 dan 0. Ini pun sama, kita frame 0 0.
Ini udah di frame dah. Ini udah ada semua frame-nya. Ini bisa di frame bisa enggak sih. Tapi tadi problemnya yang gue perhatikan itu di sini dia akan ngedeteksi oke, cuma masalahnya dia nggak responsif ke bawah. Jadi ya kita akan perbaiki di sini. Kalau kita lihat contohnya, sini itu masuk ke frame, jadi biar valid, ikutin aja, masukin frame, ininya 0, ininya 0. Jadi dari hasil buat eksperimen tadi ternyata ya eh, ada frame yang sepertinya kurang tepat kayak di sini. Nah, ini ada frame lagi, ini dua frame, jadi dua frame kumpul di dalam satu frame besar. Nah, sekarang kita nggak akan buat kayak gitu, jadi ini semua kita susun dulu dengan rapi, kita pastiin dulu dia responsif, kurang, ini kita kasih saja, fix, kiri, bawah, out text-nya kita kasih fill content, nah, ya udah responsif. Ini juga auto layout kita gabungin, ininya 0, rata kiri kanan gitu ya. Terus ini kita lihat apakah responsif, ternyata belum, kita perbaiki ke konten, belum sama, ke konten. Dan ini kayaknya dia nggak ke tengah, nih di sini. Nah, lihat ini, oh belum, di ininya ada ke bawah, belum juga. Ya kita ini aja, otak-atik aja. Dan kita dia nggak mau di sini ke konten, berarti kita kasih konten. Memang itu agak-agak apa ya, agak-agak tricky gitu ya. Pas kita pakai ini, ya ininya apa aja coba. Oh, biru nggak berubah, ya harus geser manual, ternyata enggak. Apa ini di nol aja kali, atau bukan? Ini nol, dan ini gue penasaran kenapa dia, hmm, dah, ya akhirnya ketemu ya. Di sini ternyata fix. Nah, kalau kegeser, nah si angka 3 ini bakal uh, nabrak. Ya ini ini kita konten benar. Ini jaraknya udah oke. Okay. Ini pun konten. Nah, ini gitu. Nah, oke, okay, beres. Kita ini pakai responsif. Oh, belum. Ya, nah, udah beres ya. Dia akan berubah. Ya sebenarnya nggak perlu juga sih buat yang cuma sebagai ini aja, kayak latihan aja gitu kan. Takutnya ada yang uh, style kayak gini, jadi ada icon sama teks di dalam satu frame dan perlu diresponsifkan, jadi supaya susunannya atas ke bawah. Nah itu dari praktek, karena kartnya itu kan nanti yang kita perlukan, kita fix ini aja teks, jadi kalau ada dua align biar akarnya lebih ke bawah gitu. Kayak tadi, kalau tadi kan teksnya dua line cuma
ada teks yang nabrak, akhirnya dia nggak masuk ke dalam bloknya. Udah, ini kita atur jaraknya 10. Ya, terus ini pun kita layout di sini. Ini dia jaraknya 8. Nih di sini kita kasih jarak 10. 8. Dan harusnya rata dia. Nah, sama gini. Diskon ini. Ups. Kita masukkan juga ke frame-nya ini. Lain dulu. Oke. Ini diskonnya nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Karena dia kan nanti itu tadi cardnya tuh ada limitnya gitu. Gak mungkin card nanti akan ukurannya misalnya sekecil ini gitu. Ngapain orang iseng juga kan. Nah ini tentunya aplikasi. Karena mungkin kalau aplikasi ada size per device yang berbeda, tapi nggak ada device yang ukurannya sampai sekecil ini. Kecuali di website kita bisa ngepress sekecil mungkin kalau nggak dibatasi. Gitu. Nah, oke lanjut. Ini udah semua ya. Sekarang kita ya, jaraknya kita cek lagi. Ini ke sini 12 boleh, tapi nanti dia akan ikut. Kalau mau ya kita semuanya 10-in aja. Kalau nggak bisa 10, ini pun 10, ini pun 10. Oke, beres ya. Terus semua ini kita layout. Nah, tadi kan di awal kita nggak langsung semua di auto layout ya. Kita nggak auto layout ini dulu, terus baru ditambahin ini. Tapi sekarang kita semuanya auto layout. Ya, terus kita kasih warna, warnanya putih. Iya. Sekarang kita coba untuk testing. Nah, ini kayaknya kok agak jauh ya jaraknya. Kamu tahu ini berapa? Oh, 4. Oke. Nah, sini ke sini. Yang sini berapa? 10. Oh, I see. Ini 4 guys. Hmm, jaraknya 4 ternyata. Nah, terus ini kita pisahkan ini 10. Guys, ini 10. Oh, ini kita nemu problem lagi. Kenapa dia nggak mau terpisah ya? Ternyata bisa dia terpisah sendiri pada kolom yang lain. Mungkin bisa kita buat ini dia yang sendiri gitu biar misah. 10. Nah, jadi udah 4 ya nih 4 10. Oke, ya beres. Dan ya kita coba. Dan sudah konsep semua. Belum, oke. Ini kita tetap lagi nih fill container maupun fill container dalamnya juga. Oh, kita tes dulu di sini. Masih oke, jadi beres. Coba lagi, belum. Ini fill container. Coba belum juga. Dalamnya ini fill, ya, tapi
fix. Jadi nyobain lagi yang di dalam ini. Oke, biar kelihatan enak, panjangin dulu aja kali ya. Nah, ya ini file kontainer dan kontainer yang sama ini pun kontainer. Nah, Spoons nih, dia udah bukan, dia akan ngikutin responsif sama ini, ya. Text clear, tinggal ininya dia supaya ke bawah. Ini pendekin dulu teks, panjangin dia nggak apa-apa, biar nggak nabrak. Kalau di resize dia akan fill, dia akan fill, dia akan fill, sorry, mau fix saja, mau fix saja, dan ya, ini kita coba. Belum bisa juga, coba kita lihat hasil yang udah jadi tadi, dia setupnya gimana. Ya ini cardnya oke, teksnya fill, hub. Cuma bedanya yang ini tuh nggak ada ini ya, nggak ada frame tambahan ini. Bagaimana kalau kita ungroup frame ini? Mastiin dulu aja. Soal jarak itu kita selesaikan di akhir gitu. Ini fill hub, fill hub, fill hub, fill hub. Oke. Ini fill fix, fill fix. Dalamnya hub, hub. Nah, ini kok dia warnanya besar. Fill fix. Hub, hub. Oke, beres. Ini fix fill, fix. Ada fillnya. Fix. Nggak tahu. Coba sama sih. Oh, ya ternyata yang responsif baru ininya aja. Itu yang ini harus kita samain. Fix, fill, fill, fix. Up, up. Udah, teksnya udah, sudah. Atau kurang padat. Kenapa berbeda? Oke, kita cari tahu.
Oh, I see. Ini dia, ini ke bawah. Nah, beres kan? Ini ke bawah, ini ke bawah. Ini kenapa dia ada spacing ini ya? Sorry. 14. Oke, sudah beres. Tinggal yang ini dia ini ke bawah aja langsung. Coba. Oke, tes. Nah, ini dia ambil kontainer. Coba kita masukin aja yang frame ini. Ribet ya. Ini turun. Nah, ternyata nggak turun. Nah, kalau atasnya turun, nah dia akan keturun. Oke, sekarang oh ya ininya teksnya. Nah, wait, lebar. Hmm, kenapa dia? Oh, nice. Oh, kamu? Enggak. Dia berdiri sendiri. Kita lihat lagi yang ini. Hak, oke. Hmm, hak. I see. Jadi perlu ya, kontennya fill hak gitu. Dan ini kenapa dia putih-putihnya nggak muncul? Coba hak, 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 hak. Oke, dan kenapa eh cardnya nggak ngikut? Apakah kamu berbeda? Mm-mm. Masuk ke dalam sini sebetulnya. Iya. Oke, iya. Ini gambarnya nggak diapa-apain ya. Nah, ya mau ngapain juga gambarnya kalau dikecilin juga akan aneh. Dan itu tadi ada limitasi gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu memusingkan itu. Ya, ini kenapa ininya nggak semua? Ya kan frame ikut ya. Ya kan satu. Oh,
Kalian tuh nggak satu. Oh, iya. Langsung. Oke. Oh, enggak. Oke. Oke, dia keluar barisan. Oke. Nah, nice. Dia udah masuk ke dalam barisan. Nah, jadi ini udah enak. Kita akan mau 3 garis. Nah, yang lain tuh akan mengikuti. Oke, problemnya udah selesai. Sekarang, problem lain adalah kita perlu ngasih space di bawah sini. Dan ya, karena ini terpisah, kita satuin juga. Oke, tukar posisi. Oke. Oh, ini terbuang dia, kasihan. Harusnya gini. Harusnya. Apa, kenapa? Hmm, bisa, bisa, bisa. Ada aja. Jadi udah beres. Nah, beres. Ini turun. Udah beres. Cek lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa hmm, pengambilan nilai 10. Nah, ini yang gue bilang tadi tuh, dia sebenarnya bisa apa ya, kayak beda sendiri gitu. Ini nol tuh bisa kayak beda sendiri. Cuma ya mungkin ini kan space antar frame. Kalau tadi kan ininya frame aja. Apa namanya? Padding di frame aja. Ya, terus ini ya, paddingnya juga kita tambah 10, ketemu sama 10, 10. Cek lagi. Iya, bisa beres ya kan. Nah, ini agak error dia. Hap, hap, hap. Dia nggak mau turun. Nah, ini hopefully bisa. Aduh, yang aneh lagi nih. Oke, lihat hap, hap, teks. Oke, beres. Hap, fill hap. Prefix, prefix. Iya, iya, beres sih. Oke, ya, no issue. Ini roundednya 8 tadi ya.
8. Terus kita kasih apa namanya? Ini shadow. Hanya pakai yang udah ada. Ini dah. Oke, ini selesai. Kita kasih nama start produk. Oke, jadi karena kita udah bisa fleksibel, ya mau di ukuran berapa dan juga ini mau berapa banyak kalimatnya. Selanjutnya ini bisa jangan dulu, jangan dihapus. Nah, mau buat sesuatu yang oke. Ini kan, nah ini lihat ya, bedanya kalau yang ini tadi kita tambahin gitu, nah, dia akan turun tanpa partnya menempel. Tapi kalau yang ini mungkin ya ini dihapus dulu ya. Oh, lihat. Nah, kalau yang ini partnya dia akan nempel. Oh iya, untuk ininya lupa tambahin juga. Kayaknya sih gampang aja guys, soalnya absolute. Tambahan absolute. Jadi ya udah seperti dia aja. Tes, nah ini gue mau copy dulu. Yang keluar gini, kan gue cuma copy satu. Nah, harusnya sama. Nah oke, okay. Beres. Nah ini ya, ini karena ini error, gue mau hapus saja dulu. Hapus saja, ini nggak akan kepake karena error ya. Yang kebayang bahan belajarnya itu. Nah ini, jadi gini, case-nya nanti jelas. Nah case-nya nanti misalkan ini ada 4 gitu ya, 4 produk. Nah ada satu card yang dia cuma satu line, terus di sini ada card yang dia dua line gitu. Nah, kita muncul masalah di sini kan space kosong, dia nggak bisa auto karena ya autonya 12 gitu. Jadi gue cara ngakalinnya adalah ini kita hapus dulu, kita hapus, kita ini jangan dulu, itu di unfriend ya. Ini buat acuan ini aja ya, acuan jarak space-nya segini yang sesuai sama gridnya. Nah, supaya mengatasi tadi biar nggak ada space kosong, kita copy ini, kita buat jaraknya 12. Product page 12 dan satu lagi, jangan langsung aja.
Ini 12, lalu ini kita auto layout, fix, dan ini juga kita buat yang sama. 12. Kenapa nggak di copy aja gitu kan sama? Ya bisa, tapi kan gue nggak mau kehilangan ini, kehilangan layout gridnya. Ya, oke. Ini udah 12. Ini 12. Nah, misalkan ya, buat iFix gitu, ini cuma satu line, dia akan dinamik kayak gini. Misalkan yang ini dua line, kan kayak gini. Dan terus fleksibel itu. Kita coba duplikat aja. Jadi duplikat. Terus misalkan ini, oh ini justru 4 atau 5. Ya udah sepanjang apapun dan dia terlihat dinamis seperti ini. Oke, jadi gitu Bang. Ya, yang tadi kita ada problem dikit, terus akhirnya dari situ kita belajar gimana caranya buat fix dan ini beberapa eksperimen-eksperimen dan semoga nanti ke depannya bisa di lagi, di-review lagi, ketemu case yang sama dan kita bisa uh, melakukan solving yang kurang lebih sama juga. Oke, sampai jumpa di uh, pertemuan berikutnya. Ini kita besok adalah detailing ini. Detailing habis itu sesuai user flow selesai. Tinggal kita masuk ke prototype-nya sama beberapa hal kecil yang bisa di fix. Okay, thank you.